Ibu pintar, sekarang saatnya kita melakukan pembuktian tentang tips-tips rumah tangga. Berikutnya, ada tips cara menata baju dan celana ke dalam koper dengan rapi saat mudik. Pertama, ibu pintar harus mengurutkan baju. Baju yang dimasukkan lebih awal atau paling bawah adalah baju yang bu ibu gunakan di tempat tujuan dan baju yang dikenakan saat pulang. Kedua, masukkan baju kaos. Gulung baju kaos supaya bisa muat banyak. Bisa dimasuk-masukin. Ketiga, masukkan baju yang akan bu ibu ganti saat di perjalanan. Jangan lupa kaos kaki takut kedinginan. Nah, terus taruh juga jaket. Ya, benar. Ya kan? Selanjutnya, cara memarut agar tidak menempel dan parutan mudah dibersihkan. Ibu pintar, aku masih punya tips lagi nih. Biasanya kan, lihat nih, parutan aku bersih kan? Iya, luar biasa. Bersih ya? Bersih banget. Parutan aku bersih ya. Kan biasanya kalau kita marut apa segala macam, itu di sini kayak ada bekas. Nempel gitu ya? Kayak item-item kayak semacam karatan, tapi bukan karatan gitu. Kan jadi nggak higienis gitu. Nah ini bisa jadi tips nih Ibu pintar, supaya bisa pakai parutan, tapi parutannya tetap selalu bersih. Nah cukup sediain wrapping kayak gini. Tuh, nanti kita cobain ya. Iya nih ya. Ya, ada lagi tipsnya. Nah ini kita wrapping dulu nih. Lapisi parutan menggunakan plastik wrapping. Tinggal kita parut aja kayak biasa. Nih, ambil bawangnya. Lalu parut bawang atau bahan-bahan lain. Jika sudah, buka plastik wrapping. Dan hasilnya tidak ada bekas parutan yang menempel. Jadi mudah dibersihkan deh. Dah, jadi tetap bersih. Nah, Bu Ibu, tanggal 9 April lalu, kita ngadain ngabuburit bersama Ibu Pintar. Ada banyak aktivitas untuk ibu dan anak loh. Mulai dari mini playground, games, lomba mewarnai, serta ada talk show parenting dengan tema mempersiapkan generasi emas dan anti-bullying. Apakah orang tua mengancam dan melarang anak itu bisa jadi salah satu penyebab yang membuat anak kita menjadi pelaku bullying? Bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Karena sering diancam, nih contoh pas ya, makan nggak? Kalau nggak makan ya nanti, itu ancaman kan ya, ayah bunda ya. Misalnya lagi, kok ngunyahnya lama banget sih? Cepetan deh, kalau nggak ngunyah cepet nanti. Gue juga dalam hati iya gue juga. Nah, ancaman itu membuat anak nurut. Iya, kalau ada ayah bundanya. Kalau nggak ada ayah bundanya itu aturan bubar jalan. Kenapa? Karena dia ikutin aturan itu bukan karena paham bahwa dia makan harus tetap tertib gitu ya. Tapi begitu nggak ada ayah bundanya, dia makan jadi balik lagi ke gaya dia. Kenapa? Karena dia ikut aturan itu karena takut. Nah besoknya di sekolah ketika dia menginginkan sesuatu, dia akan melakukan gaya ayah bundanya. Pinjam nggak pulpen lo? Kalau lo nggak minjemin pulpen lo ya, lihat aja lo nanti kalau nggak ada guru. Oke, nah ini jadi bagaimana nih cara kita mencegah anak generasi emas ini supaya tidak menjadi pembuli di lingkungan sekolah ataupun di tempat-tempat manapun? Yang pertama ajarkan mereka kasih sayang, itu udah harus. Yang kedua berikan mereka kasih sayang. Ayah bunda kasih sayang itu berikannya bukan hanya verbal ya. Kayak bukan cuman aduh bunda sayang banget sama kamu. Bukan cuman itu ya. Tapi tunjukkan. Kedua ajarkan emosi sama anak kita. Kamu marah ya gitu. Karena kan anak kan ada rasa marah ya. Tapi anak gak ngerti nih kalau marah harus gimana. Apa dia ngamuk-ngamuk atau dia guling-guling. Jadi kita kasih tahu oh kamu lagi marah ya. Terus kalau sedih juga ajarin dia kenalin bu emosi-emosi. Kalau kamu sedih jesek ya di sini ya. Jadi ajarin anak, oh iya nggak apa-apa, keluarin aja. Cerita ya sama ayah bunda. Apalagi masih kecil-kecil kayak gini nih enak banget nih ngebonding supaya anak tuh trust ke orang tuanya. Jadi sampai nanti dia jadi ABG tuh dia cerita sama orang tuanya juga besar. Yang terakhir adalah ajarkan anak untuk empati dan simpati. Caranya gimana sih? Nah ini mau bulan Ramadan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kasih sedekah, anak-anak tuh suruh ikut. Jadi anak-anak nggak ngeliat ke atas terus gitu.
oh lihat ada orang yang di bawah saya, oh saya harus bersyukur ya. Itu adalah hal yang menumbuhkan empati nomor 1. Biasanya apa sih yang menjadi alasan anak membuat dirinya itu bisa bully anak lain gitu? Jadi biasanya ada anak yang mencari perhatian orang tuanya. Jadi jangan sampai akhirnya anak mencari perhatian orang tua dengan cara yang salah karena berpikir dengan saya ngebully anak orang tua saya marahin saya. Kalau orang tua marahin saya, berarti saya mendapatkan perhatiannya. Jadi Sampai ada kayak cara gitu ya untuk dapetin perhatian ya. Betul. Sedih. Jadi hati-hati nih kalau sama anak kita harus punya quality time. Betul. Jadi jangan gini, Mbak Intan tapi kan aku kerja, aku nggak ada waktu. Ini bukan tentang kuantitas, ini tentang kualitas. Seberapa berkualitas ketika kita libur, kita ngobrol sama anak kita. Berapa lama sih quality time? Paling 2 jam, 3 jam ya nggak? Sebelum tidur Iya, gitu ya. tapi kalau itu deep, itu menggantikan waktu-waktu kita waktu kerja. Gitu. Gak cuma dengerin talk show, tapi ibu-ibu di sini juga dapat kesempatan untuk tanya dong. Nama saya Ibu Ila dari Cilengsi. Saya mau bertanya Bu Intan, apakah nanti pada saat kita emosi gitu, rekaman anak itu setelah dia remaja, apakah masih teringat-ingat dan apakah ada nanti balas dendam gitu loh pada orang tuanya gitu? Itu aja pertanyaannya. Anak bisa merekam nggak? Bisa. Tergantung sejauh mana si emosi kita keluar. Makanya ada istilah gini loh Bu, kalau kita emosi jangan dihabisin. Kalau dihabisin tuh menyesal loh kita belakangan, iya nggak? Menyesalnya nggak lama-lama. Nih ngomelin, 10 menit kemudian kita nyesel kan? Ya Allah tadi aku tuh ngomelin anak aku tuh, kok ini banget ya gitu. Apalagi kalau sampai anak tuh diomelin sampai sesegukan Bu nangis. Berarti itu dalam banget buat dia. Nah kalau kita merasa itu salah, yang harus dilakukan pertama apa? Bu rangkul anak malamnya pas mau tidur. Pas mau tidur nih. Kita sebagai orang tua pun harus mengakui kalau kita salah. Jadi orang tua itu tidak selalu benar, ya kan? Bilang aja, nak maaf ya tadi mama siang marah-marah. Mama salah, harusnya mama nggak boleh marah seperti tadi. Tapi tadi mama tuh marah karena tetap diingatkan pencetus mamanya marah apa. Tapi mama harus minta maaf karena cara mama marah itu salah. Kenapa? Karena itu berdamai diri kita dan berharap anak memorinya hilang. Tapi gimana kalau memori itu ada sampai remaja karena terlalu nyelkit banget gitu ya. Ada 2, ada yang itu hanya menjadi bad memory, bahwa saya pernah dimarahin sama mama saya. Ada yang kedua, dia menjadi benci sama mamanya, bisa. Atau dia menjadi dia nggak benci, tapi dia jadi nggak deket sama mamanya. Sehingga tanpa disadari, anak kan nggak berani ngelawan orang tua. Tapi dia menyimpan emosinya di usia itu, jadi terhenti. Sosok kita kecilnya tuh terhenti di usia diomelin itu. Bisa nggak saling memaafkan? Bisa banget. Artinya kalau itu ngeganjel di orang tua, si anak pasti ngeganjel juga. Jadi mendingan kita selesaikan saat ini dibandingkan udah bertahun-tahun, itu akan menjadi lebih panjang. Itu memang jadi ibu nggak gampang ya. Tapi at least kesalahan yang pernah kita lakukan, setidaknya itu menjadi introspeksi kita untuk lebih baik lagi. Insya Allah. Terima kasih pertanyaannya Bu. Gimana, seru kan acara Ngabuburit bersama Ibu Pintar? Nantikan acara Ibu Pintar selanjutnya ya.